Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syari Permata Putri dengan NPM 220137. Di sini saya akan membawakan materi pertama untuk tugas SGD semester antara saya pada blok Neuroscience and Locomotor System, di mana saya membawakan materi mengenai Central Nervous System, yaitu Cerebral Cortex. Kita lanjut. Yang pertama ada anatomi dari cerebral cortex, di mana jika terlihat dari luar cerebral cortex terdapat ada hemisferes dan juga ada area seperti frontal, temporal, parietal hingga occipital. Kalau kita lihat ke dalamnya, ke dalam cerebral cortex itu terbagi menjadi dua area, ada area gray matter dan juga area white matter. Lalu lanjut untuk definisi dari korteks cerebral adalah lapisan terluar otak, di mana permukaan yang tadi kita sebut hemisferes itu merupakan lipatan yang nampak berkerut, di mana lipatannya terdiri dari banyak alur yang disebut dengan sulcus dan area yang menonjol itu disebut dengan gyrus. Untuk lipatannya ini memperluas permukaan korteks cerebral, memungkinkan sejumlah besar informasinya dapat diproses oleh lebih banyak sel saraf, di mana korteks cerebral ini sendiri membentuk sekitar setengah dari total massa otak. Korteks cerebral terdiri dari 6 lapisan sel saraf yang masing-masing berisi antara 14 hingga 16 sel saraf. Ketebalannya sekitar antara 2 mm hingga 4 mm. Korteks cerebral ini sendiri terdiri dari 4 lobus, ada lobus frontal, parietal, temporal, dan juga occipital yang nanti akan saya jelaskan. Masing-masing lobus ini akan bertanggung jawab untuk memproses berbagai jenis informasi, di mana korteks cerebral bertanggung jawab atas proses tingkat tinggi otak manusia, termasuk bahasa, memori, penalaran, pikiran, pembelajaran, pengambilan keputusan, emosi, kecerdasan, hingga kepribadian dari seseorang. Nah, korteks cerebral terbagi menjadi 3 area. Ada area sensorik, area motorik, area asosiasi. Area sensorik ini bertugas untuk menerima informasi sensorik dari indera dan lingkungan sekitar. Sedangkan area motorik berfungsi untuk menggerakkan otot volunteer, di mana ini biasanya diproses di lobus frontal. Sedangkan area asosiasi tersebar di keempat lobus dan saling terhubung serta menambah kompleksitas fungsi. Di mana berfungsi si area asosiasi ini berfungsi untuk mengorganisasikan dan memberi makna pada informasi dari area sensorik dan motorik, kepribadian dan pengendalian perilaku emosional, kesadaran dan penalaran spasial, pemrosesan memori, berpikir secara visual dan mempertahankan ingatan visual, membangun informasi visual dengan ingatan suara dan bahasa. Lalu apa aja fungsi dari lobus-lobus di cerebral cortex? Nah, lobusnya kan tadi ada 4, ada occipital, temporal, parietal, dan juga frontal. Kita mulai dulu dari occipital. Nah, lobus occipital ini terletak di belakang otak, di mana tugasnya si lobus occipital ini adalah untuk memproses dan interpretasi visual, pengumpulan data visual mengenai warna, gerakan, orientasi, pengenalan objek dan wajah, persepsi kedalaman dan jarak, hingga pemetaan dunia visual. Lalu ada lobus temporal, di mana ini terletak di antara lobus frontal dan occipital, serta di bawah lobus parietal. Lobus temporal ini berfungsi untuk memahami bahasa, pembentukan bicara, hingga pembelajaran, mengingat, mendengar, serta menginterpretasi nonverbal hingga mengkonversi suara ke gambar visual, di mana si lobus temporal ini mempunyai area khusus, yaitu area Wernicke, di mana baru-baru ini ditemukan terlibat dalam pemahaman bahasa berdasarkan nada dan bunyi ujaran hingga menghubungkannya dengan bunyi yang telah dipelajari sebelumnya. Lalu ada lobus parietal. Lobus parietal ini terletak di antara lobus frontal dan occipital serta di antara lobus temporal.
di mana tugasnya itu memproses informasi sensorik seperti sentuhan, tekanan, nyeri, posisi, getaran, hingga suhu. Lalu memproses spasial dan memanipulasi spasial, di mana ini merupakan kemampuan untuk memahami posisi dalam ruang 3 dimensi, misalnya cara bernavigasi di sekitar rumah atau di sekitar kota. Lobus parietal ini sama seperti lobus temporal mempunyai area khusus. Area khususnya itu adalah korteks somatosensori, di mana ini bertugas untuk menerima informasi sensorik dari seluruh tubuh. Yang terakhir ada lobus frontal, terletak di bagian depan otak di belakang dahi, bertugas untuk mengambil keputusan untuk memecahkan masalah, berpikir secara sadar, memberikan perhatian, pengendalian emosi dan perilaku dari kita, memproduksi ucapan, kepribadian, intelijen, hingga gerakan tubuh. Lalu, bagaimana kalau korteks cerebral dapat rusak? Korteks cerebral dapat rusak jika ada kerusakan yang disebabkan oleh pertama ada tumor, trauma, penyakit autoimun, ataupun kecelakaan cerebrovaskular, yaitu seperti pendarahan otak hingga stroke. Mungkin itu saja penjelasan mengenai cerebral cortex. Lalu, ini adalah 10 referensi yang saya gunakan untuk mind map saya pada penjelasan cerebral cortex. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.